Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Susilo Aryo Ditamo Santoso dari program studi Teknik Elektro dengan NIM 23/5158880/TK/56749. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Gauss Quadrature Rule of Integration. Kembali lagi, Gauss Quadrature ini juga menggunakan dasar-dasar dari integral. Two-point Gaussian Quadrature Rule. Basis of the Gaussian quadrature rule. Previously, the trapezoidal rule was developed by the method of the underdetermined coefficient. The result of the development is summarized below. Jadi hasil perkembangan dari metode trapezoidal rule tadi ditampilkan sebagai berikut. Ini bisa kita lihat eh, di sini ada integral dari A sampai B fungsi fx terhadap dx itu nilainya akan uh, mendekati CI fungsi dari A, C1 fungsi dari A ditambah C2 fungsi dari B. Yang dimana eh, C itu didefinisikan sebagai B min A per 2. Lalu, the two-point Gauss quadrature rule is an extension of the trapezoidal rule approximation where the argument of the function are not predetermined as A and B, but as unknown x1 and x2. In the two-point Gauss quadrature rule, the integral is approximated as uh, jadi dua dua titik dari metode Gauss quadrature ini dituliskan dalam bentuk integralnya itu sebagai berikut, yaitu sama seperti tadi dengan function fungsi A diganti menjadi fungsi x1 dan fungsi B itu diganti menjadi fungsi x2. The four unknown x1, x2, c1 dan C2 are found by assuming that the formula gives exact result for integrating a general third order polynomial. Jadi empat eh, empat value yang belum diketahui yaitu x1, x2, c1 dan c2 ini bisa ditemukan dengan mengasumsikan hasilnya berdasarkan integral dari fungsi polinomial order 3, di mana fungsinya didefinisikan sebagai fx sama dengan a0 ditambah a1 kali x ditambah a2 dikali x kuadrat dan ditambah a3 dikali x pangkat 3. Sehingga eh, fungsi fx-nya yang awalnya didefinisikan mendekati c1 function x1 ditambah c2 function x2, kita ganti menjadi fx disubstitusi menjadi integral dari A sampai B, A0 ditambah A1 kali X ditambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah A3 dikali X pangkat 3 diintegralkan terhadap dx. Lalu operasi matematika biasa untuk mencari nilainya. Ini di sini nampak hasil integralnya yang akan disubstitusikan dengan batas atas dan batas bawahnya. It follows that uh, C1 sama dengan C1 A0 tambah A1 kali X1 ditambah A2 dikali X1 kuadrat ditambah A3 dikali X1 pangkat 3. Ditambah dengan C2 dikali A0 ditambah A1 kali X2 ditambah A2 dikali X2 kuadrat ditambah A3 dikali X2 pangkat 3. Equating equation the two previous two expression yield A0 B min A ditambah A1 dikali B kuadrat min A kuadrat dibagi 2 ditambah A2 B pangkat 3 dikurang A pangkat 3 dibagi 3 ditambah A3 dikali B pangkat 4 dikurang A pangkat 4 dibagi 4. Lalu operasi matematika biasa kita distribusikan, kita keluarkan masing-masing koefisiennya agar kembali menjadi sebagai fungsi polinomial
order tiganya. Dengan ini A0 dikali C1 ditambah C2, A1, dan lain-lain sampai order ketiganya. Since the constants A0, A1, A2, A3 are arbitrary, B min A sama dengan C1 ditambah C2, lalu B kuadrat dikurang A kuadrat per 2 sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2, B pangkat 3 dikurang A pangkat 3 per 3 itu sama dengan C1 kali X1 kuadrat ditambah C2 dikali X2 kuadrat. Lalu yang terakhir ada B pangkat 4 dikurang A pangkat 4 per 4 sama dengan C1 X1 pangkat 3 ditambah C2 X2 pangkat 3. The previous four simultaneous nonlinear equation have only one acceptable solution. Di mana X1 itu sama dengan B min A per 2 dikali min 1 per akar 3 ditambah B plus A per 2 untuk X1. Lalu X2 sama dengan B min A per 2 dikali 1 per akar 3 ditambah B plus A per 2. Lalu untuk nilai C1 itu sama dengan B min A per 2 dan C2 itu B min A per 2 juga. Hence, two point Gaussian quadrature rule, eh, kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat, yaitu ada nilai C1, C2, X1, dan X2. Didapatkan hasil substitusinya sebagai berikut. Hasil substitusinya, oh, higher point Gaussian quadrature formulas. Is called the three-point Gauss quadrature rule. The coefficient C1, C2, dan C3 and the functional argument X1, X2, dan X3 are calculated by assuming the formula gives exact expression for integrating a fifth order polynomial. Jadi untuk high order Gaussian quadrature formulanya eh, mirip seperti yang sebelumnya, tapi ini untuk high ordernya kita menggunakan fungsi polinomial order 5. General endpoint rules would approximate the integral. Fungsinya juga sama, yaitu integral dari A sampai B, fx di integral terakhir dx itu hasilnya akan mendekati C1 function X1 ditambah C2 function X2, bla 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 sampai Cn fungsi fxn. Lalu selanjutnya ditampilkan table in handbooks, coefficient and argument given for endpoint Gauss quadrature rule are given for integral. Nah, di sini kita minta misalkan ada integralnya dengan batas intervalnya min 1 sampai 1. Fungsinya gx itu akan dapat dituliskan atau akan mendekati hasilnya dituliskan dalam sigma i sama dengan 1 sampai n c i g x i. Lalu ditampilkan misalkan ada dua titik, maka weighting faktornya untuk C1 dan C2 adalah 1,0000 dan function argumennya ada X1 dan X2 di mana nilai mereka plus minus. Lalu untuk eh, jika ada tiga titik, maka akan ditampilkan ada nilai C1, C2, C3 dan juga untuk function argumennya ada X1, X2, dan X3. Dapat kita lihat jika weighting factor untuk C1 dan C3 itu hasilnya sama. Sementara untuk C2 hasilnya berbeda. Lalu untuk X1 dan X3 pun function argumennya memiliki value yang sama, tapi dengan memiliki absolute value yang sama, tetapi hanya plus minus yang membedakan. Sementara untuk X2-nya, X2 function argumennya nilainya adalah 0, 0,000. Lalu untuk 4 poin ditampilkan ada C1, C2, C3, dan C4. Lalu untuk function argumennya ada X1, X2, X3, X4. Kita amati lagi bahwa nilai C1 dan C4 itu sama dan serta C2 dan C3 pun nilainya sama. Lalu untuk function argumennya, karena nilai weighting factor mereka sama, itu artinya akan ada absolute value yang sama, tapi hanya beda plus minusnya saja. Dapat kita lihat X1 dan X4 itu memiliki absolute value yang sama, hanya berbeda tanda, lalu begitu pun dengan X2 dan X3.
Lanjut untuk poin kelima dan poin keenam, hal yang sama terjadi. Jadi untuk setiap kenaikan satu poinnya akan membentuk seperti pola, di mana ketika weighting factornya berada posisi tengahnya itu akan memiliki fungsi argumennya bernilai nol. Lalu argumen and weighting factor for endpoint Gauss quadrature formula. So if the table is given for integral min 1 sama dengan 1 gx dx integral, how does one solve integral a sampai b fx dx? The answer lies in that any integral with limits of a, b can be converted into an integral with limit min 1, 1. Let x sama dengan mt plus c. Kita bisa definisikan ini seperti rumus gradien ya atau kemiringan. If X sama dengan A, then T sama dengan min 1. If X sama dengan B, then T sama dengan 1. Such that M sama dengan B min A per 2. Then C sama dengan B plus A per 2. Hence X sama dengan B min A per 2. T ditambah B plus A per 2. dx sama dengan B min A per 2 dt. Substituting substituting our values of X and dx. Kita akan mensubstitusi nilai X dan dx yang kita dapatkan dari eh, yang kita dapat di atas. Dimana fx bisa kita tuliskan sebagai f buka kurung b min a per 2 dikali t ditambah b plus a per 2 dikali b min a per 2 di dt. Lalu ada contoh for an integral a sampai b fx dx derive the one point Gaussian quadrature rule. Solution. Nah, the one point Gaussian quadrature rule is kita bisa karena tadi hanya diminta untuk satu titik satu poin, kita bisa mendapatkan aproksimasi nilainya itu hanya untuk C1 dikali fx1. The two unknown x1 and C1 are found by assuming that the formula gives exact result for integrating a general first order polynomial. Jadi karena tadi hanya untuk satu poin atau satu titik, maka kita hanya akan menggunakan fungsi polinomial order satu. Di mana fx sama dengan a0 ditambah a1 dikali x. Kita bisa ganti fx-nya dengan a0 ditambah a1x. Lalu kita integralkan terhadap dx. Kita dapatkan jika hasil integral adalah a0 dikali b min a ditambah a1 dikali b kuadrat min a kuadrat 2. It follows that C1 kali A0 tambah A1 kali X1. Equating equation. The two previous two expression yield. Jadi setelah kita dapat hasil integral yang tadi, dengan kita mengganti fx dengan fungsi polinomial order pertama, lalu kita juga akan menggunakan dari rumus bakunya, rumus aproksimasi hasil integral tadi, di mana C1 dikali fx1. Dengan setelah itu kita akan mensama dengankan kedua fungsinya, dapatkan jika A0 dikali X dikali C1 ditambah bahwa jika hasil integral adalah A0 dikali C1 ditambah A1 dikali C1 X1. Since the constant A0 and A1 are arbitrary, B min A sama dengan C1, B kuadrat min A kuadrat per 2 sama dengan C1 X1. Menghasilkan C1 itu sama dengan B min A, lalu untuk X1 itu sama dengan B plus A per 2. Hence one point Gaussian quadrature rule, dari rumus bakunya kita setelah mendapatkan hasilnya, hasil integralnya yaitu B min A dikali F B plus A per 2. Lalu ada contoh kedua, menggunakan fungsi yang sama dari dari contoh soal trapezoidal rule sebelumnya, yaitu tentang roket. Yang pertama kita harus use two point Gauss quadrature rule. Itu artinya kita butuh 2 poin dan menggunakan fungsi polinomial order kedua. Lalu yang B find the true error. Terus yang C ada absolute relative true error.
purchase the limit integration from 8,32 by previous relation as follow. Karena kita berpacu pada pasif di atas, di mana kita akan merubah fungsi awal intervalnya menjadi min 1,1, maka dijelaskan sebagai berikut. Integral 8 sampai 30 ft dt sama dengan 30 min 8 per 2. Integral min 1 sampai 1 f, eh, 30 min 8 per 2 x tambah 30 tambah 8 per 2 dx. Dimana kita dapatkan hasilnya adalah 11 dikali integral min 1 sampai 1 f 11 x ditambah 11 dx. Next, get weighting factor and function argument value from table 1 for the point roots. Di atas telah ditampilkan tabel, ada tabel dari poin 1 sampai poin ke-6. Kita akan menggunakan yang poin kedua. C1 sama dengan 1, X1 sama dengan min 0,57350,269, lalu C2-nya 1, X2-nya 0,57350,269. Now we can use the Gauss quadrature formula. Kita tuliskan fungsi integral yang baru tadi dengan batas min 1 sampai 1 sebagai fungsi C1 dikali f X1. Kita kita buat 11C1 f 11X1 ditambah 19 ditambah 11C2 dikali f 11X2 ditambah 19. Lalu kita substitusi masing-masing nilai C1 dan C2, dapatkan jika hasilnya adalah 110.058,44 meter. Since untuk function dengan nilai analitisnya, di sini untuk FT bernilai 12,6491 dan F 25,350885 didapatkan masing-masing, hasilnya adalah untuk 12 itu adalah 296,8317, lalu untuk 25 itu dapat 708,4811. Lalu pertanyaan B yaitu tentang true error. True error itu rumusnya adalah true value dikali approximate value, di mana true value yang kita dapat itu adalah uh, 110.61,34. Lalu dikali approximate value yang kita hitung dengan Gauss quadrature formulanya yaitu 110.58,44. Didapatkan kalau errornya itu sebesar uh, 2,9 meter. Lalu untuk absolute relative error true errornya itu kita bisa menggunakan rumus true value dikurangi approximate value dibagi true value dikali 100%. Didapatkan jika absolute relative true errornya itu sebesar 0,0262%. Nilai absolute relative errornya nilai true errornya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Gauss Quadrature Rule. Jika ada salah perkataan atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.